Melampaui luka, jalan menjadi manusia utuh, adalah perjalanan kontemplatif menembus hati dan jiwa. Video ini membimbing penonton memahami kepentingan tersembunyi manusia, menghadapi kesulitan, mengurai luka batin, menyadari kesalahan diri, dan akhirnya menemukan keutuhan jiwa melalui kesadaran dan syukur. Setiap sesi video ini dirancang untuk menjadi refleksi mendalam, menenangkan hati, dan membimbing langkah menuju kehidupan yang lebih ringan dan bermakna. Video ini bersifat kontemplatif dan reflektif, bukan pengganti nasihat profesional psikolog atau medis. Setiap panduan dan narasi ditujukan untuk introspeksi pribadi, bukan sebagai ajakan memaksakan pandangan pada orang lain. Penonton dianjurkan menonton dengan pikiran terbuka, hati tenang, dan dalam kondisi aman untuk introspeksi. Hasil pengalaman batin bisa berbeda-beda sesuai perjalanan dan tingkat kesadaran masing-masing individu. Kepentingan tersembunyi. Setiap manusia memiliki kepentingan. Hampir setiap langkah manusia, baik dalam kata maupun perbuatan, selalu diwarnai kepentingan, terlihat maupun tersembunyi. Kepentingan itu bukan selalu buruk. Ia adalah dorongan yang lahir dari kebutuhan batin, ingin aman, dihargai, dicintai, atau diakui. Namun, seringkali kepentingan tersembunyi menutupi wajah asli diri. Kita tersenyum, berkata baik, menolong orang lain. Tapi di balik itu ada harapan yang tak terucapkan, keinginan yang tersembunyi, atau rasa takut yang tidak disadari. Mengamati kepentingan dalam diri sendiri. Kesadaran adalah langkah pertama. Sadari ketika ego mulai menuntut. Apakah aku menolong karena kasih? Atau karena ingin dihargai? Apakah aku marah karena keadilan terganggu? Atau karena harga diriku terluka? Apakah aku berbuat baik agar terlihat suci? Atau agar hatiku tenang? Dengan bertanya jujur, kita mulai melihat lapisan batin yang halus, tempat kepentingan tersembunyi bersemayam. Membaca kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain juga bisa terbaca jika kita peka. Saat kita dalam kesulitan, siapa yang tetap hadir? Siapa yang menjauh saat tidak ada manfaat lagi baginya? Siapa yang memberi tanpa menuntut balasan? Dan siapa yang diam-diam menginginkan keuntungan? Kesulitan menjadi cermin paling jujur. Disitulah topeng runtuh, dan kepentingan tersembunyi menampakkan diri. Kesadaran di balik kepentingan. Mengetahui kepentingan tidak membuat kita sinis. Justru, itu membuka ruang untuk berterima kasih pada yang tulus. Menerima yang pergi tanpa menaruh dendam. Mengenal diri sendiri lebih dalam, sebab dunia hanyalah cermin dari batin. Kepentingan adalah guru terselubung. Ia mengajarkan batasan ego, kelembutan hati, dan keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri. Jangan takut melihat kepentingan dalam diri atau orang lain. Di balik setiap kepentingan tersembunyi, ada pelajaran yang menanti. Kesulitan adalah cermin, dan kesadaran adalah cahaya yang menyingkapnya. Belajar mengenal kepentingan adalah langkah pertama menuju jiwa yang utuh. Teman, musuh, dan cermin hati. Tidak ada teman sejati, tidak ada musuh abadi. Di dunia ini, manusia sering mencari teman sejati atau menganggap musuh abadi. Namun kenyataannya, semua hubungan manusia digerakkan oleh kepentingan, terlihat atau tersembunyi. Sahabat bisa pergi saat kepentingan mereka berubah. Lawan bisa menjadi teman ketika kepentingan bersinggungan. Dunia selalu bergerak, dan manusia di dalamnya selalu berubah. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita sinis, tapi untuk membuka mata hati. Tidak semua yang dekat benar-benar setia. Tidak semua yang menjauh benar-benar membenci. Semua hanyalah cermin dari keadaan batin kita sendiri. Kesulitan menyingkap kepentingan. Kesulitan adalah ujian paling jujur. Saat kita jatuh atau lemah, siapa yang tetap hadir? Siapa yang pergi atau berpaling? Siapa yang menolong tanpa menuntut? Siapa yang menunggu keuntungan? Orang yang tetap hadir adalah mereka yang tulus. Orang yang pergi bukan musuh. Mereka hanyalah cermin dari batin kita. Mungkin ada bagian dari diri kita yang masih terikat harapan, ego, atau ketergantungan sehingga orang itu harus menjauh. Belajar menerima yang pergi dan menghargai yang tinggal. Hati yang bijak tidak membenci yang pergi, dan tidak meremehkan yang tetap. Kedua pengalaman itu mengajarkan. Satu yang tetap tinggal hadir sebagai cahaya, menguatkan,
menunjukkan kasih tanpa pamrih. Dua yang pergi mengajarkan kita ikhlas, melepaskan keterikatan, dan menata ulang prioritas hati. Dengan menerima kedua sisi, hati menjadi lapang. Kita belajar melihat hubungan bukan dari untung rugi semata, tapi dari pelajaran batin yang dikandungnya. Cermin hati. Dunia luar selalu memantulkan isi batin kita. Jika kita mudah kecewa, mungkin ada ekspektasi yang berlebihan. Jika kita merasa dikhianati, mungkin ada luka lama yang belum sembuh. Semua pengalaman, tetap tinggal atau pergi, adalah guru. Dengan kesadaran, kita bisa belajar menghargai yang hadir tanpa keterikatan, melepaskan yang pergi tanpa dendam, mengenal diri sendiri lebih dalam. Jangan nilai manusia saat engkau berada di atas. Nilailah mereka saat engkau terpuruk. Di sana topeng runtuh, kepentingan tersingkap, dan kebenaran hubungan terlihat apa adanya. Syukuri yang tetap hadir, lepaskan yang pergi, sebab keduanya adalah cermin hatimu sendiri. Ujian kesulitan adalah cermin kepentingan yang tersembunyi. Kesulitan bukanlah sekadar beban, melainkan sebuah cermin besar yang memantulkan wajah asli manusia di sekitar kita. Saat hidup berjalan mulus, banyak orang akan mendekat, tersenyum, bahkan berpura-pura peduli. Namun ketika jalan menjadi terjal dan gelap, ketika kita tersungkur oleh ujian hidup, barulah terlihat siapa yang benar-benar ada, siapa yang pergi, dan siapa yang menampakkan kepentingan tersembunyinya. Orang yang tetap bertahan di samping kita saat kita lemah, lapar, tidak berdaya, itulah jiwa yang tulus. Ia tidak mencari keuntungan, tidak menimbang untung rugi, tetapi hadir karena cinta kasihnya yang murni. Sedangkan mereka yang perlahan menjauh, bahkan membalikan punggungnya, bukanlah sekadar pengkhianat, melainkan guru kehidupan yang sedang memperlihatkan wajah asli dunia. Maka, janganlah sakit hati saat ditinggalkan. Jangan pula marah ketika kita menemukan kepentingan yang tersembunyi. Anggaplah semua itu sebagai wahyu kecil dari Tuhan, bahwa manusia sejatinya digerakkan oleh motif-motif tertentu. Kesulitan adalah kunci pembuka tabir itu. Seperti emas yang diuji dalam api, begitu pula hati seseorang diuji dalam perapian kesulitan kita. Dari situ, kita belajar memilah mana yang pantas tetap kita bawa dalam perjalanan, mana yang harus kita lepaskan tanpa dendam. Kesulitan juga mengajari kita untuk tidak menggantungkan hidup pada manusia. Karena pada akhirnya, tangan yang benar-benar menolong, yang tidak pernah berkhianat, adalah tangan Tuhan. Ia hadir dalam bentuk jalan keluar, dalam bisikan kesabaran, bahkan dalam keheningan doa yang kita panjatkan. Dengan menyadari ini, kita tidak lagi melihat kesulitan sebagai musibah semata, melainkan sebagai pengungkapan rahasia, pembuka mata hati, dan penuntun menuju jiwa yang lebih dewasa. Luka batin dan kesadaran. Jangan jadikan luka sebagai penjara. Luka batin adalah bagian alami dari kehidupan. Setiap manusia pasti memilikinya, dari pengkhianatan, kehilangan, hingga kesalahan diri sendiri. Namun, luka bukan untuk ditumpuk atau dijadikan alasan untuk menutup hati. Seringkali kita menyimpan luka, mengulangnya dalam ingatan, menumbuhkannya menjadi dendam atau penyesalan. Padahal, luka yang menumpuk hanya akan membebani jiwa, menjadikan langkah kita berat, dan mengaburkan pandangan hati. Membedakan ingatan dan luka. Ada perbedaan halus antara ingatan dan luka. Ingatan adalah catatan peristiwa. Apa yang terjadi tetap tercatat dalam hati dan pikiran. Luka adalah energi emosi yang menempel pada ingatan itu. Kesadaran yang matang akan memungkinkan kita menyimpan ingatan tanpa menanggung luka. Dengan demikian, pengalaman pahit tetap ada sebagai guru, tapi tidak lagi menahan kita. Kesadaran melampaui luka. Ketika kesadaran kita tumbuh, luka tidak hilang begitu saja, tetapi kita tidak lagi terikat olehnya. Kita belajar melihat. Luka adalah guru, bukan penjara. Setiap rasa sakit adalah pelajaran tentang diri, orang lain, dan kehidupan. Ingatan pahit bisa tetap ada, tapi hati tetap bebas. Dengan kesadaran ini, kita mampu berjalan melalui kehidupan dengan ringan, meski tetap mengingat pengalaman yang pernah melukai. Kita tidak lupa, tapi kita melampaui luka. Jangan jadikan kesakitan sebagai luka. Ingatlah pengalaman itu sebagai guru, bukan sebagai beban.
Kesadaranmu adalah cahaya yang menyingkap bayangan luka, menjadikan hatimu lapang, dan jiwamu merdeka. Kesalahan diri sebagai guru. Sadari peran diri dalam setiap peristiwa. Segala yang terjadi dalam hidup bukan semata hasil orang lain atau keadaan luar. Setiap peristiwa adalah pantulan dari diri kita sendiri, dari pilihan, keputusan, pikiran, dan tindakan yang pernah kita ambil. Menyadari hal ini bukan untuk menyesali diri atau tenggelam dalam rasa bersalah, tapi untuk mengenal diri lebih dalam. Dengan melihat kesalahan sebagai cermin, kita belajar. Tidak ada korban mutlak, karena kita selalu memiliki peran. Tidak ada musuh sejati, karena konflik seringkali lahir dari ketidakseimbangan batin. Segala pengalaman adalah guru yang menuntun kita untuk lebih bijaksana. Mengurai, bukan menumpuk kesalahan. Kesalahan yang tidak diurai akan menumpuk, seperti benang kusut yang membelit hati dan pikiran. Untuk membebaskan diri. 1. Sadari. Akui kesalahan tanpa menyangkal, dan tanpa menyiksa diri. 2. Tanya, apa pelajarannya? Setiap kesalahan membawa pesan, tentang batasan diri, kesalahan nilai, atau cara berinteraksi dengan dunia. 3. Pisahkan yang bisa diperbaiki dan yang harus dilepaskan. Urai benang kusut itu, selesaikan yang masih bisa diperbaiki, lepaskan yang sudah berlalu. 4. Transformasikan menjadi hikmah. Kesalahan menjadi pelajaran, bukan beban. Kesalahan menjadi jalan menuju kesadaran dan kedewasaan batin. Kesadaran membebaskan. Dengan rutin mengurai kesalahan, kita belajar. Tidak lagi menumpuk rasa bersalah atau dendam. Langkah hidup menjadi lebih ringan karena hati tidak terbebani. Jiwa menjadi lebih dewasa karena setiap kesalahan dipahami dan dijadikan guru. Kesalahan bukan musibah, tapi pintu menuju kebijaksanaan. Yang tersisa bukan penyesalan, melainkan kesadaran dan keutuhan batin. Segala kesalahan yang kulakukan bukan untuk dijadikan beban, melainkan benang yang harus diurai. Aku tidak menyesali, aku belajar. Aku tidak membenci diri, aku menyadari. Keutuhan jiwa, menjadi manusia yang utuh. Keutuhan bukanlah kesempurnaan tanpa celah. Keutuhan adalah kemampuan menerima terang dan gelap dalam diri, cahaya maupun bayangan. Seorang manusia utuh, mengakui luka tanpa membiarkannya menguasai hati, menyadari kesalahan tanpa terjebak rasa bersalah berlebihan, menghargai kepentingan orang lain, namun tetap bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Keutuhan jiwa lahir dari kesadaran penuh terhadap diri sendiri. Ia bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada pengakuan dunia. Memikul jiwa sendiri. Memikul jiwa sendiri bukanlah beban, melainkan tanggung jawab dan kebebasan. Tanggung jawab. Kita sadar bahwa setiap langkah, keputusan, dan reaksi batin adalah milik kita. Kebebasan tidak tergantung pada opini, dukungan, atau kepentingan orang lain. Jiwa yang dipikul sendiri membuat hidup lebih ringan, karena tidak ada energi yang terbuang untuk menyalahkan atau menuntut dunia. Buah dari keutuhan. 1. Hati yang lapang. Luka, kesalahan, dan kekecewaan tidak lagi menahan langkah. 2. Keteguhan dalam hidup. Tidak mudah goyah oleh perubahan, kehilangan, atau konflik. 3. Ketenangan batin. Hidup tidak lagi terasa berat karena ego dan kepentingan dunia tidak lagi memerangkap hati. 4. Kehadiran yang tulus. Kita hadir bagi diri sendiri dan orang lain tanpa pamrih, karena jiwa utuh tidak mencari keuntungan. Keutuhan bukan berarti tanpa luka, tapi mampu menyatukan luka dengan cinta. Memikul jiwa sendiri bukan berarti hidup sendirian, tapi berani bertanggung jawab atas arah batin. Maka langkah menjadi ringan, karena yang kau bawa bukan beban, melainkan cahaya kesadaran. Jalan menuju ringan dan bahagia, melepaskan beban yang tidak perlu. Hidup sering terasa berat karena kita memikul beban yang bukan sepenuhnya milik kita. Luka lama yang belum diurai, harapan dan ekspektasi terhadap orang lain, kepentingan tersembunyi yang menjerat hati. Langkah pertama menuju ringan adalah mengenali dan melepaskan hal-hal yang membebani batin. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa beberapa hal memang harus dilepas agar hati bisa lapang. Kebahagiaan tidak bergantung pada dunia. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar diri,
materi, pujian, atau pengakuan. Padahal kebahagiaan sejati lahir dari keadaan batin yang damai, bukan dari dunia luar. Ketika hati tidak tergantung pada opini atau tindakan orang lain, ia menjadi bebas. Ketika jiwa mampu melihat setiap peristiwa sebagai guru, ia menjadi tenang. Ketika kita mampu mensyukuri setiap momen, hati menjadi ringan dan penuh cinta. Latihan hidup ringan. Hidup dengan kesadaran. Amati setiap perasaan, pikiran, dan reaksi diri tanpa menilai. Menerima tanpa mengikat. Terima orang, peristiwa, dan keadaan sebagaimana adanya. Syukur setiap saat. Bersyukur bukan hanya pada yang menyenangkan, tapi juga pada kesulitan yang membawa pelajaran. Lepaskan ego dan kepentingan. Jangan biarkan ego mengatur langkah. Jangan biarkan kepentingan dunia mengikat hati. Dengan latihan ini, langkah hidup terasa lebih ringan, hati lebih lapang, dan kebahagiaan muncul dari kedamaian batin sendiri. Bebaskan hati dari beban yang bukan milikmu. Lepaskan luka, lepaskan dendam, lepaskan ekspektasi. Hanya dengan hati yang ringan, kau akan menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan bukan di dunia, tetapi dalam ketenangan jiwa. Melampaui ego dan kepentingan dunia. Ego adalah penjara halus dalam hati. Ego adalah bagian dari diri yang membuat kita ingin selalu diakui, dihargai, dan menang dalam setiap situasi. Ia seringkali tersembunyi, namun menggerakkan tindakan dan reaksi kita. Ketika ego menguasai, kita mudah terluka, marah, atau kecewa karena ekspektasi terhadap orang lain dan dunia tidak terpenuhi. Kita menjadi tergantung pada opini dan tindakan orang lain, sehingga hati terasa berat dan langkah hidup tersendat. Kepentingan dunia, bayangan yang menggoda. Dunia selalu menawarkan sesuatu, pujian, kekayaan, kedudukan, dan pengakuan. Jika kita terlalu menggantungkan hati pada semua itu, kita kehilangan keseimbangan. Kepentingan dunia tidak salah, tetapi jika dijadikan sandaran utama, ia akan menjerat jiwa. Kita mengejar yang fana, sementara yang abadi, kedamaian batin, terlupakan. Melampaui ego dan kepentingan. Sadari ego, amati dorongan dalam diri, apakah ingin menang, diakui, atau menutupi kelemahan. Pisahkan kebutuhan dan keinginan duniawi, apa yang kita perlukan untuk hidup sederhana dan damai, dan apa yang hanya menimbulkan keterikatan. Fokus pada jiwa sendiri, memikul tanggung jawab batin dan menjaga hati tetap ringan. Berlatih keikhlasan, memberi tanpa mengharap kembali, menerima tanpa memaksa, dan melepaskan tanpa dendam. Melampaui ego bukan berarti menghapus diri, tapi menjadi sahabat bagi diri sendiri, sehingga setiap langkah didorong oleh kesadaran, bukan nafsu atau ketergantungan. Buah dari melampaui ego. 1. Hati lebih lapang, karena tidak lagi terikat penilaian orang lain. 2. Pikiran lebih tenang, karena dunia tidak lagi menjadi tuan hati. 3. Jiwa lebih bebas, karena energi batin tidak habis untuk menjaga citra atau membalas dendam. 4. Kehidupan lebih bermakna, karena setiap tindakan berasal dari kesadaran, bukan kepentingan tersembunyi. Ego dan kepentingan dunia hanyalah bayangan di permukaan hati. Sadari, amati, dan lepaskan. Hidup tidak menjadi ringan karena dunia berubah, tapi karena hatimu mampu berdiri sendiri, memikul jiwamu dengan ringan, dan melangkah dengan kesadaran. Kesadaran dan syukur. Kesadaran adalah cahaya yang membimbing jiwa. Kesadaran adalah kunci untuk hidup ringan. Saat hati sadar, kita mampu melihat segala hal apa adanya. Orang lain memahami bahwa tindakan mereka sering dipengaruhi kepentingan, luka, atau keterbatasan batin. Peristiwa hidup menerima bahwa kesulitan bukan hukuman, tetapi guru yang menuntun kita. Diri sendiri menyadari kesalahan, ego, dan kelebihan, tanpa menolak atau menyesali. Kesadaran membuat kita tidak lagi menjadi korban keadaan. Sebaliknya, kita menjadi pengamat bijak yang hadir sepenuhnya di setiap momen hidup. Syukur, energi yang membebaskan hati. Syukur lahir dari kesadaran. Ketika sadar, kita mampu bersyukur atas segala hal, tidak hanya yang menyenangkan, tetapi juga kesulitan, kehilangan, dan luka. Syukur pada kebahagiaan, memberi energi positif pada diri sendiri dan orang lain. Syukur pada kesulitan,
menyadari bahwa setiap rintangan membawa pelajaran dan kedewasaan. Syukur pada diri sendiri, menghargai perjalanan batin, keberanian, dan kesadaran yang telah tumbuh. Syukur bukan sekadar kata, tetapi energi yang melapangkan hati dan mencerahkan langkah. Dengan syukur, hidup terasa ringan, bahkan ketika dunia menekan atau hati terluka. Kesadaran dan syukur mengikat semua pelajaran, membantu kita melampaui luka, karena luka dipahami sebagai guru. Membantu kita mengurai kesalahan, karena kesalahan menjadi pelajaran, bukan beban. Membantu kita mengelola ego dan kepentingan, karena kita sadar apa yang penting dan apa yang fana. Membantu kita hidup utuh, karena jiwa tidak lagi tergantung pada dunia atau orang lain. Kesadaran dan syukur adalah dua sayap yang membawa jiwa terbang lebih ringan, menjadikan perjalanan hidup penuh makna, dan hati tetap damai meski badai datang. Sadari hidup ini apa adanya, dan syukurilah setiap momen, baik yang manis maupun pahit. Kesadaran adalah cahaya, syukur adalah angin yang melapangkan langkah. Dengan keduanya, jiwa berjalan ringan, melampaui luka, ego, dan kepentingan dunia. Menjadi manusia yang utuh dan ringan. Sepanjang perjalanan hidup, manusia akan menghadapi luka, kesalahan, kepentingan tersembunyi, ego, dan kesulitan. Semua itu adalah guru yang menuntun jiwa menuju keutuhan dan kedamaian. Menjadi manusia utuh bukan berarti bebas dari kesalahan atau luka, tetapi mampu menerima diri sepenuhnya, memikul jiwa sendiri, dan melampaui keterikatan yang membebani. Setiap manusia memiliki kepentingan. Kesulitan adalah cermin untuk menyingkapnya. Tidak ada teman sejati atau musuh abadi. Yang ada adalah cermin hati dan kesadaran diri. Hanya Tuhan yang dapat menjadi sandaran abadi. Kebergantungan pada manusia membawa ketidakstabilan. Luka harus diurai, bukan ditumpuk. Kesadaran membebaskan hati dari rasa sakit. Kesalahan adalah guru. Menyadari dan mengurai kesalahan membawa kebijaksanaan. Menerima terang dan gelap dalam diri, memikul jiwa sendiri, menjadikan hidup ringan. Melampaui ego dan kepentingan dunia. Sadari ego, lepaskan keterikatan pada dunia. Hidup dengan kesadaran, bukan tuntutan. Kesadaran adalah cahaya, syukur adalah angin. Keduanya membimbing jiwa melewati luka dan kepentingan. Video ini hadir bukan sekedar untuk ditonton, tetapi dijalani. Setiap sesi video adalah cermin untuk direnungkan. Setiap ujangan adalah doa yang menuntun hati. Semoga penonton dapat melihat diri dan orang lain dengan jernih, mengurai luka dan kesalahan tanpa dendam, memikul jiwa sendiri dengan ringan, hidup lebih utuh, damai, dan penuh syukur. Jangan takut menghadapi luka, kesalahan, atau kepentingan dunia. Sadari, uraikan, dan lepaskan. Jadilah manusia yang utuh, memikul jiwanya sendiri, dan berjalan ringan dalam kehidupan. Dengan kesadaran dan syukur, jiwa akan menemukan kedamaian abadi.